Gue bersama dengan Pangeran Siahaan. Yap. Gue nggak pernah mencat lu kan? Lo gak berani mencat gue dulu. Ya, malah lu yang kepake mulu di antara semua orang. Enggak, gue malah pakai Panji buat mencat orang. Lucu banget. Gue sama Pangeran Siahaan, we go way back. Yap. Sebenarnya gue terakhir bikin konten sama Pange juga pernah tuh lewat Zoom. Ya, yang soal Subsus ya? Subsus milenial, right? Oh itu ya? Iya, Oh iya. tahun lalu. Ya itu. Terus tapi itu lebih ke ada topik tertentu yang pengen kita bahas. Sekarang ngobrol sama Pangeran Siahaannya aja soal banyak hal. Tapi nanti gue akan ngomongin soal berita karena dia kan datang dari Asumsi. Secara resmi jabatannya apa sih? Gue? Secara resmi apa ya, founder? CEO, cuman CEO tuh kayaknya zaman sekarang is very ini. Iya, kayak semua orang jadi CEO soalnya. Iya, betul. Jadi CEO, jadi VP. Bukan sesuatu yang membanggakan ya. Lu bisa aja jadi CEO dari perusahaan yang lu bikin-bikin aja sendiri. Iya, jadi ya gue sebenarnya seorang pengusaha UKM lah sebenarnya. Iya, benar. Sama lah sama gue. Karena kita pasti sering banget diundang ke sebuah kayak seminar, workshop gitu. Terus kita disandingkan dengan nanti di poster ada Pangeran Siahaan Asumsi gitu misalnya. Ntar ada Herman, CEO PT apa nih gak jelas gitu, terus udah gitu dia menjelaskan bisnisnya, terus kita mencoba apa sih bisnisnya masih gak jelas. Jadi mungkin jabatan itu bukan jabatan yang ya gimana. Yang penting sih lebih ke entitas yang kita kerjain ya. Iya, kurang lebih sih demikian, dan apa tanggung jawab lu sih sebenarnya itu sih lebih penting daripada title ya. Iya benar. Nanti gue soalnya mau ngomongin soal berita, bukan berita ya, lebih tepatnya secara pemberitaan nih matanya orang Indonesia lagi pada kemana aja. Nah, tapi gue sama Pange tuh, ini adalah kesempatan yang tepat untuk menegaskan banyak foto yang gue publikasikan yang kemudian ngasih reaksi itu Pange ya gitu. Jadi mari kita tarik mundur perjumpaan ini. Gue sama Pange mulai dari skena hip hop sebenarnya. That's one hell of a story juga sih sebenarnya. Iya. Kan gue banyak ya dari antara semua orang akhirnya gue kerja sama bareng, collab bareng, pasti awalnya gue cengin dulu. Iya, betul. Dulu, gue pikir Pangeran Siahaan adalah orang berumur 38 atau 40 tahun di tahun 2009. Iya, benar. Tahun 2008-2009, Pange gue pikir orang 40 tahun. Kenapa? Karena yang gue kenal dari Pange hanya tulisannya saja di Hipopindo sebagai moderator. Oh, lu moderator ya? Moderator dulu. Hipopindo.net itu kan ini kan, dia kayak orang bisa contribute nggak sih? Bisa sebenarnya. Apa sih istilahnya? Tapi dulu yang lebih populer itu forumnya. Oh iya, forumnya. Forum itu intinya lu lempar sesuatu rame aja. Message board gitu. Message board ya. Nah, gue ngeluarin album Provokatif Proaktif itu 2008. Jelek kan? Dibahas sama Pangeran Siahaan. Waktu itu gue sebenarnya bahas tuh bukan gara-gara albumnya. Gue belum denger albumnya. Ya, gue lihat lebih komentar di check and recheck, men. Hah? Gue ngomong apa di check and and recheck? Iya, lo kayak, oh ini Panji bikin album hip hop. Gue pikir, gitu. Who the fuck is this? Iya, karena kalau gue nggak salah isunya tuh lebih kepada here's another celebrity sosokan nge-rap gitu. Iya. Isinya itu kurang lebihnya. Kurang lebih itu, walaupun pas gue denger albumnya sih It's Not Really My Cup of Tea, tapi gue denger Lo Live sekali lupa di mana. Buat gue di Soul Nation 1. Soul Nation 1 kan udah ada gue. Soul Nation 1. Belum ya? Lu nonton. Oh, gue ini gue bener. Gue hadir. Iya, lu paling depan. Iya. Nah, gue tuh ngelihat tulisannya kan. Jadi ada orang yang share ke gue. Waktu itu Twitter kali ya, masih main Twitter doang gue. Terus lu dibahas bang di Hipopindo. Pas gue lihat, buset nih siapa nih? Tulisannya serius banget nih. Ternyata dia adalah Pangeran Siahaan. Nah, abis itu gue manggung di Soul Nation. Dulu ya, mungkin pada nggak tahu. Kalau ada Java Jazz untuk jazz, ada untuk urban music atau hip hop, apa sih kalau Soul Nation apa ya? R&B hip hop lah. Ada namanya Soul Nation, tapi sayangnya hanya 3 tahun apa 4 tahun gitu. 2009, 10, 11. Salah. 2008, 2009, 2010. 2008 yang pertama kali lu nonton gua. Terus gue ingat, saat itu gue nggak tahu itu Pangeran Siahaan. Gue hanya ngomong gini, gue lagi mau bridging ke bawain lagu Ku Ingin Kembali Iwake. Gue bilang, siapa di sini yang sebel sama lagu rap yang pop? Terus ada satu orang, gitu. Belakangan gue tahu itu adalah dia. Dan belakangan gue tahu betapa salahnya teriakan itu karena ini orang pop banget gitu. Dia lagu boyband dia hafal,
Semuanya dia. Gua buat banyak hal aja. Gua tuh progresif dan liberal, kecuali hip hop dan martabak. Gua fundamentalis tuh buat itu tuh. Iya, lu gak suka tuh martabak-martabak yang Apa Nutella? Iya, apa Alpin enggak? yang itunya merah Nggak, gitu nggak, ya. nggak. Itu sama kayak hip hop juga kan. Ya, ada puritan urusan ini. Boom bap sample bass. Ya, boom bap sampai bass. Iya. Ya, oke. Jadi lebih dari situ tidak lah untuk dia. Enggak. Karena waktu itu isunya tuh tangga dengan Tata, Rai dengan Ran waktu itu isunya. Terus gue bilang bahwa ya Allah, kalau bukan karena sebuah lagu pop rap, mungkin nggak ada rap di sini. Terus gue bawain gue ingin kembali. Terus dia nulis, oh, bener juga si Panji kurang lebihnya gitu. Tapi gue rasa sih dia tersihir sama aksi panggung gue. Karena gue mungkin sebagai recording artist jelek ya, tapi sebagai live Way better menurut gue. Sebagai live act lah, live act. Performer ya, rap performing, ya pokoknya sebagai performer jauh lebih bagus lah. Makanya harusnya menurut gua dari 5 album lo, at least harusnya tuh ada yang live session harusnya. Oh, sudah ada. Udah ada? Iya. Tapi nggak rilis ya? Rilis namanya Nusantara Rap Live Album. Oke. Cuman Nusantara Rap Live Album itu menurut gua ya tidak diniatkan untuk jadi live album sih. Jadi kalau lu dengerin, gua kurang pede untuk sharing. Mixingannya kurang oke berarti. Iya, karena itu emang nggak di mixing, itu recording dari live recordingnya langsung I see. di itu gitu. Jadi agak-agak miss. Tapi rada lucu juga. Jadi kalau misalnya lu pengen tahu gua kalau manggung live kayak apa, cari Nusantara Rap. Udah sejak itu dia interview gua di buat populer. buat majalah populer di La Piazza. Gua dulu reporter populer itu. Iya betul. Yang mana nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Gua baca populer. Gua masih ingat populer favorit gua. Dulu ada populer. Sofia Lacuba. Itu kan yang paling heboh. Sofia Lacuba ya. Kan, ya. Tapi ada ini Krisdayanti Yunisyara ya, dalam satu. Wah tuh legend banget itu. Legend banget itu. Yunisyara Sofia Lacuba tuh kalau nggak salah yang kayak duduk gini yang bisa nude. Yang seolah-olah naked kepada enggak itu. Iya enggak, padahal dia kayak pakai kemben sih gitu-gitu. Ya anyway, terus dia wawancara gua, terus gua jadi tahu dia, terus gua bilang gua butuh hype man karena orang yang mau gua pakai nggak jadi gua pakai, terus dia gabung masih dengan rambut Justin Bieber-nya, dan itulah kenapa lu nggak ngenalin dia karena emang dia dulu Justin Bieber banget gitu. Dan kita berarti dari tahun berapa tuh nggak? 2009 kan? 2009. Rap tuh 2009 kayaknya. Iya. Nah, nih, lu tanya nih sama Pange, bener nggak 2009 Soul Nation penonton gua paling banyak? Panggung yang di luar ya? Oh, yang di luar ya? Jadi itu lo di saat yang bersamaan sama The Ting Tings main di dalam, right? Betul. Kayak sebenarnya tau nggak tuh? Setelah gua Simply Red. Tahu nggak sebenarnya lo rame kenapa? Bubaran ya? Bukan. Mau masuk? Orang kalau mau nonton lo, cuman cukup bayar tiket festival doang. Nonton The Ting Tings bayar tiket lagi. Oh, pada nyangkut. Iya, bener. Mereka nggak punya pilihan. Anjing, gua nggak bisa masuk nih ke Iya. Keluar aja deh. Mungkin yang panggung sebelah kan jadi gini, ada panggung Istora, ada panggung sebelah kirinya, sama kita sebelah kanan kan? Enggak, kita sebelah kiri. Sebelah kiri. Oh ya. Yang sebelah kanan yang tahun sebelumnya 2008. Kita sebelah kiri. Jadi mungkin orang nggak mau bayar lebih untuk nonton The Ting Tings, mungkin nggak tahu The Ting Tings. Ya cuma tahu satu lagu doang kan, Don't Call Me Naik. Iya. Don't Call Me Naik. Betul. Di sebelah sananya juga mungkin gua nggak tahu siapa yang lagi manggung. Ya udahlah Panji aja. Karena gua paket pertunjukan gua juga dengan bagus. Ada Abdi, ada Denada, ada Glenn. Buat gue yang itu lebih bagus dari yang di dalam. Iya. Oh. Betul, gue juga setuju. Terus waktu itu juga lagu Kami Tidak Takut baru-barunya meledak. Itu Soul Nation pertama setelah Kami Tidak Takut. Jadi gede banget. Dan itu gue sih nggak pernah ngelihat Soul Nation sebanyak itu di tahun berikutnya. Nggak pernah. Jadi momentumnya bagus buat gue lah kurang lebihnya. Ada yang Dahen Resa. Iya. Kayak Akon nggak sih tahun itu ya kalau nggak salah ya? Akon. Apa tahun sebelumnya? Kayak tahun itu deh. Tahun setelahnya Nelly. Ya. Oh, gue ingat Soul Nation tuh sampai 2011. 2010 tuh Simply Red. Yang entah kenapa Simply Red manggung di Soul Nation. Iya. Harusnya dijual aja sekali ya. Harusnya Jeff aja sih. Mungkin timetable-nya pasnya di Soul Nation. Terus tahun 2011 yang ada Public Enemy. Ya. Yang itu gokil tuh. Ada ini juga. Yang ada di MC. Ada di MC. Itu tahun yang sama ya? Tahun yang sama ya. Oh, itu sebenarnya tahun keren banget. Keren banget. Ada Nelly. Tahun itu juga ya? Iya. Jadi 2011 tuh Nelly, bayangin Nelly, Public Enemy, sama DMC. Wah, tuh gila. Public Enemy manggung 2 jam lebih loh itu. Iya. Habis itu ada Ucok naik. Wah, itu legendaris banget sih. Ucoknya nggak mau. Ucok nggak mau ngomong. Ucok. Dia naik ke atas. Iya, naik ke atas. Dia sebenarnya nggak. Sebenarnya sih dia nggak freestyle ya, dia itu lebih ke cypher juga kan sebenarnya kan.
Oh, itu seru banget lah. Nah, terus udah gitu di tengah-tengah gue sama Pange ngerjain provokatif. Dari yang album jadi radio yang rame itu kemarin, yang Tamrin Tomogala, terus jadi TV. Gue yang radio nggak ikutan kan, gue cuma TV. Yang TV. Nah, yang TV itu juga Pange orang pertama yang gue rekrut waktu itu. Karena apa sih, gue tau lu suka politik ya, tapi blog sama tweet lah. Iya. Gue bilang main juga nih. Ayo kita bikin acara kayak The Daily Show. Tapi gitu. menurutku ini orang emang hoki sih, karena gue berusaha memakai pendekatan yang sama ya. Gue butuh writers nih gitu kan, gue nyari orang nggak pernah dapat yang oke gitu. Ini lucky bastard aja menurut gue. Nggak, waktu itu kayaknya ya nge, orang nggak sebanyak sekarang di Twitter. It's easier to, karena kalau ada tuh udah pasti punya depth gitu kira-kira ya. Iya benar. Dan walaupun ya itu provokatif Metro TV itu aneh banget. Timnya itu kayaknya 100% nyomot dari sosmed. Ada Iman, Naufal. Dan yang lucu, tim penulisnya itu nggak ada satupun yang penulis TV, Ben. Itu nggak ada satupun. Gitu. Gua jelas itu adalah persentuhan pertama gue dengan TV. Iman basicnya fotografi waktu itu kan. Novel lawyer gitu. Nggak ada satupun yang warna TV. Iman basicnya gosip. Dia tuh cuma punya orang yang punya banyak cerita soal politik. Ucup, Andi Bahtiar. Iya benar. Dulu kita ketemu di ini, di kopi apa namanya itu? Yang di Sabang. Tiam. Bukan kopi Tiam namanya. Warung kopi apa gitu loh. Iya, itu kopi legendaris. Ada sam kopi old school gitu kan. Iya. Itu kopinya keras banget lagi. Terus kita ngomongin banyak soal politik, soal sejarah. Itu buat buku lo, itu interview buku lo. Betul sekali. Dari situ orang-orang yang sama bikin acara TV. Betul. Termasuk Ronald segala macamnya. Jadi dulu tuh ada acara, untuk yang belum tahu ya, karena mungkin baru melek apa yang terjadi di dunia. Dulu tuh ada kayak daily show selama kita sejam ya, setengah jam daily show, setengah jam sketsa itu kan. Jadi tadi gue sama Pange tuh nge-pitch 2 konsep ke Desi Anwar. Desi Anwar? Enggak, lu ke Desi Anwar, kita enggak ke... Ada Amu. Tapi ada Desi Anwar lagi. Ada ya? Gue nggak inget. Dia yang bilang, kok Desi Anwar sih, Metro TV siapa sih? Wah, waktu itu sih masih kayaknya ya. Iya, terus dia bilang, bagus, bisa nggak dijadiin satu aja daripada setengah jam. Akhirnya dijadiin satu. Bisa bikin pilot nggak? Bisa kan. Pokoknya kita nih, bisa aja. Hip hop ya? Iya, hip hop. Masa nggak bisa ya? Bisa. Akhirnya kita deliver, itu juga butut kalau dipikir-pikir by TV standards. Lo inget syutingnya di mana kan? Ingat di Langsat, warung angkringan gitu. Iya. Nge-shootnya dari seberang jalan. Kabel kamera atau ada mobil lewat, berhenti angkat kabelnya. Kabel banget dah. Dan itu mengingatkan betapa jauhnya ya, karena maksudnya how far we've come. Dulu Langsat tuh tempat diskusi sospol. Iya, betul. Opsat namanya. Betul, Opsat. Dulu Langsat. Gede banget. Saling silang, kan? Iya, dulu gede banget itu tempat. Gue sering diundang di situ karena waktu itu seandainya Opsat masih ada nih terkait misalkan NU Muhammadiyah atau 0044, gue pasti ke sana. Karena semua orang yang pengaruhnya gede di Twitter saat itu pasti datang ke situ. Gue pertama kali tahu Hans juga dari situ. Terus udah gitu, kita jalan setahun ada? 1,5 tahun. Karena somasi, menyinggung orang, ada nih akhirnya gue ketemu orang yang bisa konfirmasi. Dulu kita pernah ngebahas FPI nggak? Yang waktu itu akhirnya setelah selesai kita bilang, guys, yang udah nyampe rumah report ya gitu. Karena waktu itu kritik kita terhadap FPI juga keras banget gitu. Terus udah gitu, padahal mungkin biasa aja, tapi kita takut aja. Gue udah nyampe rumah ya, gue udah nyampe rumah ya gitu. Dulu pada masa-masa itu sempat ada ini bom buku. Terus kita jadi khawatir kalau misalnya dapat kiriman yang nggak jelas gitu. Gue ingat banget gue pernah dapat kiriman bentuknya kayak buku, kok enteng banget ya, gue takut deh. Aduh, deg-degan banget, bener deg-degan. Pas gue buka ternyata undangan kawin, tapi undangan kawin yang mahal. Aneh banget. Itu selesai. Oh, enggak, gue mau ngomongin ini. Siapa namanya menteri yang kita... Patrialis Akbar. Itu, jadi kan gue refresh lagi, isunya adalah reshuffle. Terus kita meeting kan. Provokatif itu selalu meeting di tempat yang sama tuh, Aneka Bubur. Dari jam berapa ya kita? Jadi jam 9 kali. Jam 9 abis basket. Kita basket dulu ya? Senin kan, Monday Streetball. Oh iya benar, Monday Streetball. Oh gila, power we've come. Gitu. Jam 4 sampai jam 6 basket, abis itu jam 7, jam 8 kita nyampe radio dalam, terus kita meeting sampai jam 1. Terus pokoknya dari meeting itu rekomendasi reshuffle-nya adalah Patrialis Akbar. Waktu itu isunya tuh ada yang waktu
ada TV ngeberitain soal penjara terus disuruh take down sama Patrialis Iya. Akbar ini loh. Kita bikin sketsanya, terus kita waktu itu ada satu Esya ya namanya ya, yang kalau dari belakang tuh kayak Patrialis Akbar. Jadi kita bikin Patrialis Akbar kayak lagi di sidang sama Judge Bau. Karena kita ngundang yang bersangkutan datang. Enggak dong. Kita mau ngundang yang bersangkutan nggak mau hadir, nggak bisa hadir. Oh. Gitu. Oh iya, gue lupa. Iya. Oh jadi sebenarnya kita ngundang. Pantesan dia nonton hari itu ya. Kita tuh selalu ngundang pasti, Iya, karena kita pengen narsumnya datang gitu Iya, kan. betul, Nah, betul, cuman betul. gara nggak bisa gitu. Gue lupa siapa yang come up dengan idenya, yang pasti bukan gue, karena ini idenya style bukan style gue sebenarnya. Iya benar, gue akuin ya. Ini jadi mau bikin interview, mock Stylenya interview Susal kan. Raditya Dika Iya, kayaknya. iya. Terus dari belakang gitu, itu kita bikin mock interview kan kira-kira gitu. Nah, terus bukan mock interview, ini trial sebenarnya. Kan? Mock It's a trial, iya, mock trial. iya. Gua jadi Judge Bau. Iya, gitu. Nah, setelah selesai, kita menjatuhkan vonis kan. Iya. Vonisnya reshuffle, Mm-mm. gitu. Karena bukan cuma itu, ini kalimatnya nih. Karena namanya Patrialis Akbar, tapi prestasinya mini. Iya, iya, benar. Sebenarnya kita kurang ajar banget loh kalau itu Pipi. Iya, kalau sekarang nggak bisa sih. Sekarang nggak bisa Iya. sih. Nah, ternyata pada waktu itu ditayangkan itu masih live. Dan sebenarnya itu bukan pertama kalinya kita make fun of tokoh Iya. penting kan. Tapi itu pertama kali mungkin yang kita omongin nonton. Iya. Iya. Dan kata orang Metro tuh dia lagi nonton sama cucu-cucunya. Jadi lebih malu kali ya. Akhirnya kami disomasi, terus pihak Metro TV yang mediasi. Gue nawarin diri, tapi pihak Metro cukup bijak karena tahu gue mulutnya nggak bisa dijaga. Akhirnya gue disuruh minta maaf. Akhirnya gue minta maaf tuh live. Ya. Live. Setelah itu kami nggak boleh live lagi. Ya kan, jadi taping terus. Dan itu kayaknya puncak dari kekurang ajaran kami. Dulu tahu nggak ada satu episode yang kita fotonya siapa kita tutup? Itu kurang ajar banget loh. Itu fotonya Pak Marzuki Ali. Marzuki Ali. Iya. Itu lagi provokatif award kalau nggak salah ya? Atau apa sih? Iya. Jadi kebetulan kan Pak Marzuki itu dulu sering ngasih statement yang aneh-aneh lah gitu kan. Terus itu Radit kalau nggak salah ya. Yang nutup? Yang nempel. Iya. Itu Radit yang nempel. Mungkin. Iya. Radit. Gitu. Jadi nempel ke fotonya gitu. Dan itu Tempel lakban ya? Jadi ada tempel foto lakban, iya. Marzuki Ali, mulutnya ditutup lakban, ya Allah, kalau pikir-pikir. Aduh, kurang ajar banget. mohon maaf. Mohon maaf. Sama ini juga bentuk kekurang ajaran kita. Jadi kan waktu kita pertama kali bikin, apa namanya partainya? Partainya Metro TV? Partai Metro TV lagi, apa namanya? Nasdem, saat itu Ormas. Saat provokatif mulai, Nasdem tuh masih Ormas. Tapi kami udah curiga, ini kayaknya sih bakal jadi partai. Terus gue nanya sama pihak Metro TV, kalau jadi partai boleh gue beritain nggak? Terus kata dia, ya boleh-boleh aja. Kan itu pasti berita. Sebuah Ormas jadi partai pasti jadi berita. Jadilah partai. Tapi setiap kali kita mau ngebahas, nggak pernah boleh. Abis itu kan kita selalu nyetor skrip nih. Di skripnya tuh tidak ada. Tapi pas live dimasuk-masukin. Iya. Ngomong-ngomongin Bang Bewok. Aduh tuh badung banget kita. Dan nggak apa-apa sebenarnya. Maksudnya ternyata nggak apa-apa. Nggak apa-apa Iya, gitu. Karena iya. ya udah lucu gitu kan, masih Iya. dianggap oke gitu. Iya. The first time provokatif kena batu itu ya pas itu. Pas momen Patrialis itu. Oh iya ya? Gitu, iya. Cuman ya kebadungannya udah sering lah kekurang ajarannya. Karena banyak banget yang lu nggak tahu apa-apa, nggak usah ngoceh, di sosmed mah rame. Kita sering banget trending topik tiap kali tayang. Dulu kita bikin kuis Who Wants to be Koruptor. Oh yang mana tuh ya? Who Wants to be Koruptor ya. Jadi yang jadi kontestannya tuh Ronald ceritanya. Jadi orang susah kan ceritanya, yang pengen jadi koruptor. Dikasih pertanyaan, jika dipanggil ke kantor polisi, apa yang akan dilakukan? Sakit gitu tiba-tiba itu kan. Gitu-gitu. Oh iya, gue inget tuh. Iya, kan? Iya. Itu ide lu tuh. Iya, itu. bagus tuh. Terus udah gitu, pas terakhir ada pertanyaan yang dia nggak bisa jawab. Dia bisa jawab, dia mau phone a friend. Iya. Phone a friend, udah gitu ringback-tone-nya suara lagu karya album seorang. Wah gila, gue lupa loh. Oh iya bener. Tapi terus akhirnya nggak diangkat deh? Dia angkat, apanya? Nggak, cerita kita tuh setelah dia phone a friend, apa yang terjadi? Iklan. Iklan ya? Iklan. Aduh, lucu banget. Jadi kita tuh nirmis mulu sebenarnya Iya. gitu. Sampai Iya. bener-bener kena gitu. Karena gue pernah ketemu sama Pak Patrialis Akbar di sebuah bedah buku. Jadi gue naik jadi narasumber talk show. Sebelum gue tuh beliau nggak mau ngeliat gue loh. Gue mau gini, nggak mau ngeliat gue, marah dia sama gue. Terus itu jalan sangat lama, sangat panjang. Pange lihat ini nih.
gue tuh sebenarnya terus terang rada kaget orang nggak tahu kalau gue pemarah. Lu tahu kan gue hampir kayaknya kita hampir tiap episode kan kita evaluasi ya. Abis live pasti evaluasi. Iya, dan gue hampir selalu marah-marah tuh di situ tuh. Jadi emang gue tuh nyebelin sebagai bos setelah dipikir-pikir. Nah, itu bubar, ada satu kejadian sangat lucu kalau dipikir-pikir. Metro TV itu ada slot kosong. Metro TV ada slot kosong gara-gara ada seorang legenda komedi, menurut kacamatanya dia sendiri, itu acaranya udah gugur tuh. Slot kosong, kita kan kerjanya kan mau bikin-bikin acara kan, nawarin lah kami sebuah konsep. Kayaknya tuh acara Metro TV paling nggak Metro TV tuh. Anjing itu gue malu aja bikin acaranya. Nama acaranya apa sih? Aduh. Nyanyi. Lama Steny kan? Iya. Lama Steny kan? Apa sih nama acaranya tuh? Itu ada hubungannya sama berita, sama nada dan komedi. Aduh, apa? Jadi lo ngomongin berita sambil nyanyi. Iya. Sambil nyanyi terus yang main keyboard siapa namanya? Trias. Sama Trias main keyboard gitu kan. Iya. Jadi gua Steny sama Trias kan di Hard Rock FM kan suka kayak Trias nyanyi, terus gua freestyle aja. Berharapnya lucu, kadang-kadang lucu. Nah, bayangin acara kayak gitu tapi Metro TV kerjanya ngomongin berita dan ada talk show ya? Ada talk show ya. Cuman ada satu episode yang menurut gue legendaris. Kita ngundang almarhum Sultan Batugana, men. Oh iya benar. It's brilliant. Wah, menurut gue episode terbaik. Itu keren banget itu. Episode terbaik gitu. It's the gem of the shitty program. jadi pengalaman pertama gue bikin acara TV itu provokatif. Itu rekor gue 1-0 kan. Gue pitch kali dapat. Kedua acara itu, tuh 0. Gue pikir gampang bikin acara TV. Setelah itu kita sempat pitch beberapa kali gagal kan. Kita pernah ke Indosiar segala macam. Benar. Nggak berhasil gitu. Net. Iya. Ya habis susah karena gue ingat waktu itu net requestnya adalah bisa nggak bikin acara komedi politik tapi nggak nyerang siapa-siapa, kata gue. Gimana sih? Kan komedinya datang dari nunjuk-nunjuk orang gitu. Nah, Pangeran sampai dengan hari ini masih bisa dibilang ya, masih konsisten di bidang pemberitaan sosial budaya dari provokatif praktis sampai dengan sekarang. Dia adalah, ya tadi dia nggak mau disebut ya, pokoknya dia ngurusin Asumsi aja. Asumsi itu kan media ya? Media. Gua penasaran dari kacamata seseorang yang sebenarnya perusahaannya perusahaan media. Pertama-tama ada berapa banyak media baru tumbuh dalam banyak banget. Kan bikin media kan gampang ya sebenarnya. Bikinnya gampang gitu. Untuk bisa running jadi sustainable business ya that's another case gitu kan. Iya, karena gue tapi nggak tahu ya ketika dibilang banyaknya itu kaidahnya kaidah jurnalisme atau. Nah, ini sebenarnya tergantung. Ini kan sebenarnya jadi perdebatan juga pada saat lo punya channel YouTube misalnya, seorang content creator, apakah lo dengan sendirinya jadi media? Mungkin iya, tapi apakah lo terdaftar sebagai lembaga pers misalnya? Kan belum tentu juga gitu. Dan pada saat lo tidak terdaftar sebagai lembaga pers, berarti lo tidak bisa dilindungi dengan undang-undang pers. Kalau ada pemberitaan, atau ada interview, atau ada investigasi yang mungkin bisa dijerat dengan undang-undang pidana gitu. Jadi lo nggak bisa dilindungi tuh. Nah, ini sebenarnya yang gue sering dapat pertanyaan. Misalnya nih, seorang YouTuber interview lu misalnya, gue interview lu, jawabannya ngaco nih. Udah gitu mungkin hoax atau nyerang orang. Kalau media kan medianya nggak bisa disu gara-gara sinar-sinar ngaco, nggak bisa, paling dimaki-maki, ngapain lo ngasih panggung ke orang yang kayak gitu. Tapi apa yang terjadi kepada teman-teman kita misalnya yang kemarin bikin interview di YouTube terus interviewnya tanda tanya gitu kan, bisa nggak itu? Bisa, karena dia bukan lembaga pers. Wow. Jadi ada undang-undang pers yang melindungi kebebasan berpendapat, yang melindungi tugas pers dan jurnalistik. Dengan artian kalau bermasalah, lo tuh dibawanya bukan ke kantor polisi dulu atau pengadilan, lo dibawanya ke mediator, dalam hal ini adalah Dewan Pers gitu. Oh, itu menarik sekali ya. Apakah menurut lo poin-poin pembahasan di dalam undang-undang pers itu bisa ditarik untuk jadi undang-undang baru yang aplikasinya ke media sosial gitu? Gini, gue bisa kasih contoh. Kita asumsi pernah yang sampai ke Dewan Pers tuh sekali lah kita pernah berurusan sama Dewan Pers karena sebuah pemberitaan artikel kita yang dianggap oleh figur yang kita omongin di sana tidak berkenan gitu. Mereka mau menuntut, mereka pengen si lawyer yang udah datang lalu mau bawa ke kasus hukum. Dari pihak hukum tentu saja pihak berwenang bilang nggak bisa, lo ke Dewan Pers dulu gitu. Dan Dewan Pers akan memutuskan apakah karya ini adalah karya jurnalistik atau bukan. Karena kalau karya jurnalistik dengan sendirinya langsung masuk tuh
ke dalam persnya. Nah, Gitu. sorry, pertanyaan gue adalah yang barusan bilang lu ke Dewan Pers dulu itu siapa tuh? Itu iya dalam hal ini polisi pasti. Oh, polisi. Iya, Oke. Seandainya polisi kan mungkin ngomong gitu karena dia ngelihat kayaknya berita deh nih, asumsi gitu kan. Tapi seandainya itu Deddy Corbuzier gitu misalnya. Deddy Corbuzier kan suka naro peluang untuk orang ngomong, dan Deddy tuh itu orang emang gue akui ya, emang pintar betul, tapi nyalinya juga gede. Dia tuh ngasih tempat kepada orang-orang yang orang-orangnya juga berani lagi untuk nongol. Itu mengagumkan sekali gitu. Berarti kalau misalkan Deddy gitu ada yang ngeramein, polisi kan ngelihat kanal YouTube Deddy, ini mah bukan media. Ini gue follow up langsung nih, gitu ya? Kurang lebihnya bisa kayak gitu ya? Bisa. Ya lo lihat aja yang kemarin udah kejadian tuh ke Pak Refli Harun kemarin, kan sempat kayak gitu kan? Gitu. Itu kan sama-sama celah YouTube. Iya. Gitu. Iya. Atau ke teman kita Anji misalnya, sama kan? Gitu. Kan sebenarnya dengan Deddy kan kurang lebih itu setara gitu lah secara level, gitu kira-kira. Tapi Deddy strategis dengan pertemanannya. Bagus Cahyadi. Untung Anda juga sudah masuk Islam. Nah sekarang, mari kita ngomongin berita. Orang Indonesia nih matanya lagi pada berita apa aja? Atau gua tarik mundur gue. Menurut lu, jadi kesimpulannya Pak Jokowi ini bersyukur atau berduka dalam konteks pandemi ini? Karena dia baru aja ngomong bersyukur ya kita bisa mengatasi masalah pandemi, kesehatan dan ekonomi dengan baik. Habis itu kita nembus 1 juta pasien terkena COVID. Gue kalau lagi main baseball, gue dilempar curveball nih gue. Bolanya melintir. Gue mukulnya gimana ya? Udah gue nggak mau kosong juga nih soalnya nih. Tadi pertanyaan lo bersyukur atau apa? Atau berduka sebenarnya. Iya, gini. Atau gini, gue bikin aman deh. Dengan berita terkait gini, Pak Jokowi itu kalau bikin statement terkait pandemi itu terasa kayak kemana sih nih sebenarnya gitu. Itu kebingungan yang dirasakan sama masyarakat juga nggak sih? Karena satu hari dia bisa ngomong kayak gini, satu hari dia bilang dia ada di kayak dia datang ke sebuah mallnya ngasih lihat pandemi seperti apa. Nanti habis itu dia bikin pernyataan lagi, aktivitas ekonomi mesti ditahan dan segala macam. Jadi kan rada bingung ya gitu. Kebingungan itu pasti terasa sama pembacanya asumsi, karena asumsi juga mau nggak mau kan beritain apa yang dikatakan gitu. Kerasa nggak sih kebingungan masyarakat terhadap penanganan COVID oleh pemerintah? Iya, karena memang untuk kalau mau disimpulkan apakah ada satu garis lurus yang bisa dilihat gitu ya, konkret, nyata sih, memang nggak ada sebenarnya. Tapi kalau gue berusaha memahami lah bahwa lo kan sebagai leader ya, lo tahu mungkin banyak hal yang messed up di belakang sana gitu. Tapi memang gaya kepemimpinan beliau ini dan juga dengan iklim Indonesia sebagai negara dan masyarakat, the best method menurut gue, ya lo memberikan statement yang mungkin relatif flat, tapi itu better daripada lo agak sedikit panicking gitu. Tapi kalau yang gue sebenarnya lebih menyodotin lagi adalah komentar-komentar atau statement-statement dari pejabat-pejabat yang membantu Pak Presiden ini, yang kadang-kadang suka sendiri-sendiri gitu ya. Contoh misalnya gue baca kemarin kalau nggak salah Pak Erlangga tuh, masyarakat yang punya tabungan lebih 100 juta, ayo dipakai buat belanja, buat menggerakkan ekonomi gitu. Gue masih nggak tahu sih, gue bukan ahli ekonomi, tapi gue nggak tahu apakah itu ada ngaruhnya apa enggak gitu kan. Yang ada orang sekarang malah saving sebenarnya kan. Atau statementnya Pak Menkes yang baru, Pak Budi Sadikin yang bilang bahwa saya nggak percaya sama datanya Menkes gitu kan, sama datanya ke Menkes gitu. Itu menurut gue bagi yang memperhatikan, dan nggak semua orang memperhatikan ya. Jadi kan sebenarnya orang tuh sering salah mengerti bahwa pada saat lo memberikan statement semua orang lihat, nggak semua orang kan, paling orang Twitter doang yang ngeliatin. Iya kan. Tapi bagi yang memperhatikan itu mungkin jadi bertanya-tanya. Jadi gimana nih cara gue nyambungin satu dengan yang lainnya? Iya gitu. Betul, itu persis yang ada di benak gue. Iya. Apa jangan-jangan emang sengaja kayak gitu kali, Pang ya? Pokoknya gue bikin pernyataan aja untuk pro ke setiap kantong gitu. Bahwa ntar ternyata pernyataannya nggak bisa ditarik dalam satu benang merah, itu masalah belakangan. Menurut gue ada possibility itu karena bagi setiap audience cara untuk catering mereka pun berbeda-beda gitu. Gue yakin pada saat ngomongin soal stimulus ekonomi untuk spending, ya itu ngomongnya hanya kepada yang ditargetkan. Pada saat ngomongin soal angka pengamanan atau protokol apa sekarang PPKM gitu, karena ya itu mungkin dimasukkan golongan yang lain lagi gitu. Jadi umbrella statementnya buat gue itu adanya dari Pak Presiden gitu. Nah karena dia umbrella kan nggak bisa tuh spesifik kan. Jadilah general banget statementnya gitu. Kalau pemahaman gue ya.
Juga yang kayaknya lagi bukan kayaknya lagi rame ya. Gue bahkan nggak tahu apakah ini sebenarnya rame atau enggak. Adalah, aduh, gue kalau ngomong ini pasti jadi rame nih. Tapi ada banyak orang-orang pendukung-pendukungnya Pak Jokowi mendapatkan jabatan-jabatan komisaris. Banyak banget yang merasa ini rada shady ya gitu. Ini benar-benar kayak terima kasih gitu. Apalagi jabatannya komisaris ya. Kita ngomong terbuka aja ya. Anies Baswedan juga ngasih itu kepada Ernest Suhardono dan Gayus Khalifa dapat posisi komisaris juga. Hal yang sama dengan Pak Jokowi gitu. Tiba-tiba Kementerian BUMN ngasih jabatan Budiman Sujatmiko terakhir, terus udah gitu Ulin juga, banyak banget lah tiba-tiba. Dan semua orang pada bilang, ini selain bahwa dia pendukung, nih kompetensinya apa nih gitu. Nah sebenarnya karena kita kan nggak tahu ya. Yang kita tahu dari orang ini emang cuma pendukung. Tapi kan siapa tahu emang kompetensinya di situ gitu. Kayak karena gue ngikutin Budiman Sujatmiko, dia kan tadi lu bilang apa tadi BUMN-nya? PTPN 5. Iya, soal ini. Soal perkebunan. Dia kan memang isunya tuh banyak sebenarnya sih dia image-nya di gue sih pertanian ya. Desa kan ya? Iya, desa gitu. Jadi mungkin nggak terlalu jauh gitu. Tapi yang lain-lain ini kan dari asumsi ngelihatnya ini bisa dipertanggungjawabkan nggak keputusan-keputusan untuk ngasih jabatan-jabatan komisaris kepada pendukung-pendukungnya dulu gitu. Jadi kalau mau dimaknai bahwa pada saat lo memenangkan sebuah kontestasi politik gitu Ji, terus ada jabatan-jabatan yang harus diisi, the easiest way untuk naruh orang-orang di situ adalah lo kan nyari orang-orang yang sevisi dan sepaham sama lo. Yeah. The lowest common denominator-nya untuk mencari orang-orang gitu adalah pendukung lo gitu. Jadi buat gue, apakah itu secara ethics dilihat sama orang luar, apakah itu correct, itu benar, itu menurut gue ya itu sangat-sangat relatif. Tapi bagi logika politiknya itu totally make sense sih, gitu. Karena kan lo nggak mungkin dong lo untuk menjalankan visi lo, kan kalau komisaris itu pengawas ya, untuk mengawasi sebuah badan usaha milik negara, lo naruh orang yang lo nggak tahu atau nggak kenal gitu. Jadi akan sangat wajar kalau yang ditaruh adalah pendukungnya atau bekas relawan dan lain sebagainya. Ini kita nggak ngomongin etik ya, karena menurut gue dalam hal politik etik itu kan hal yang sekian. Tapi apakah ada yang dilanggar misalnya? Nggak ada. Nggak ada yang dilanggar. Apakah ada peraturan yang melarang? Nggak ada juga gitu. Jadi kalau tapi dalam konteks kualifikasi kan kita pengennya kan by merit ya, orang yang tepat di jabatan yang tepat gitu. Nah dalam konteks itunya tentu nggak ada yang larang, tapi kan baik atau tidaknya dalam menjalankan pekerjaannya kan sangat tergantung sama kompetensinya gitu. Apakah secara kompetensi masih pada oke tuh di jabatan masing-masing? Nah jadi kan kalau ngomong struktur bisnisnya komisaris sama direksi kan. Yang doing the work itu kan sebenarnya direktur utama dan lain sebagainya. Dan menurut gue inilah kenapa ditaruhnya di komisaris gitu. Ya, tapi komisaris kan bisa menentukan direktur. Betul. Bisa milih tepatnya. Betul. Nah, tapi kan kayak misalnya Mas Budiman gitu, dia kan komisaris independen ya. Komisaris independen itu... komisaris independen itu secara definisi apa sih? Soalnya mereka banyak dapat komisaris independen. Betul. Komisaris independen itu ada beberapa kriteria sebenarnya. Salah satunya adalah bukan bagian dari pemilik saham. Oh. Gitu. Jadi benar-benar ditaruh untuk ngawas. Nah, kebetulan ini mungkin bakal naik interviewnya habis interview. Gue baru interview Mas Budiman kemarin kebetulan gitu. Dan yang bersangkutan bilang bahwa ditaruh di situ sebagai komisaris independen itu adalah wakil negara di Dewan Komisaris gitu. Wakil negara, oh menarik. Jadi kan itu kan badan usaha milik negara gitu. Dan negara naruh orang di situ. Nah orangnya nggak punya hubungan saudara, nggak punya saham di dalamnya, makanya namanya komisaris independen. Kalau lo ada yang lebih mengerti soal tata negara, you let me know ya. Ini gue gue juga nggak peduli soal berapa dia dibayar sebagai komisaris. Yang gue pengen tahu adalah rasanya publik perlu tahu bahwa orang-orang ini juga dikasih jabatan atas dasar kompetensi juga. Atau kalaupun tidak ada, ya berarti publik bisa berasumsi dikasihnya karena emang negara, dalam hal ini Pak Presiden Jokowi kenal orang-orang ini dan ya karena gue mesti naruh orang, ya udah lo yang gue taruh. Lo report ke gue gitu. Lo sering lihat nggak ada perusahaan-perusahaan, mungkin perusahaan swasta gitu ya, yang mungkin direksinya itu ya orang-orang dengan pengalaman dan level pendidikan yang tinggi gitu ya, udah sama jam terbang di bidang korporat. Tapi lo suka lihat nggak kalau Dewan Komisaris isinya siapa? Itu bisa pensiunan militer, iya kan? mantan menteri dan lain sebagainya gitu. Nah, kan secara logika sederhana ngapain sih ada bekas jenderal gitu, pernah jenderal taruh di sana? Itu kan untuk memberikan
legitimasi politik dan bisnis gitu, bahwa yang doing bisnis ini tuh serius loh, lo jangan macam-macam loh, mereka kurang lebih seperti itu. Nah, walaupun nggak apple to apple menurut gua untuk menaruh komisaris independen yang berhubungan dengan pemenang kontes politik terakhir dalam hal ini adalah pilpres dan pileg gitu, menurut gua totally make sense karena kehadiran mereka di sana memberikan legitimasi politik dan sosial tadi gitu. Again, ini gue ngomongin ethics ya. Iya. Nah, tapi sekarang gue jadi relatif lebih paham penempatannya karena kalau gue nggak ngobrolin sama lu, jadinya sentimen doang. Ya ini mah proyek-proyek thank you gitu. Tapi kan setidaknya ini kacamata baru buat gue. Terlepas dari masalah kompetensi, gue jadi ngerti alasannya. Terutama karena kalimat lu barusan komisaris independen dalam BUMN itu konteksnya adalah apa negara tadi? Wakil negara. Ya jadinya ngerti. Jadinya kan ibaratnya gua presiden ada BUMN, gua mungkin akan naruh elu karena siapa ya? Gua kagak kenal orang di situ. Gua butuh komunikasi yang lancar. Kita tahu politics di tempat kerja itu ribet sekali gitu. Jadi kalau gua punya orang yang gua percaya dan menurut gua orang ini kompeten, setidaknya dia tahu kerja, tahu caranya, tahu apa yang mesti diawasi dari lajunya perusahaan. Komunikasi sama gue lancar, ya udah gue titipinnya nggak, tolong dong, lu di situ deh komisaris independen, sekalian nanti lu report sama gue. Jadinya masuk akal gitu. Nah, ngomong-ngomong soal masuk akal dan tidak, menurut lu dengan masuknya Sandi terakhir ke Menteri Parekraf, bergabung dengan Pak Prabowo, terlalu lemah posisi apa istilahnya tuh kontraknya pemerintah tuh? Oposisi. Untuk jadi sisi yang mengkritik pemerintah. Kerasanya kayak gitu nggak? Dari sisi asumsi pemberitaan, ngelihatnya nggak ada terlalu suara yang terlalu keras dari sisi sebelah sana, kayak gitu nggak? Dan bahaya kan pemerintahan yang tidak punya oposisi. Jadi gue kan kalau dalam hal politik itu gue sering memakai kacamata ideal dan romantis gitu ya, karena gue menganggap politik itu sebuah proses yang adiluhung gitu, grande gitu ya. Masih ya? Masih. Karena kalau enggak mah gue udah nggak ngikutin pasti. Itu gue masih memiliki cita-cita ke arah sana. Bagus. Nah, kalau misalnya dilihat ya, yang namanya oposisi itu paling keras harus bersuara tuh di mana sih? Buat gue, oposisi bersuara paling keras tuh bukan di Twitter, bukan di media sosial. Oposisi bersuara paling keras itu adalah di gedung parlemen, gitu. Jadi buat gue, perkara siapa gabung dengan siapa, selama ada yang bersuara oposisi di gedung parlemen, dan menurut gua Pak Presiden dengan jajarannya pun akan sangat dengan senang gitu kalau ada yang counterbalancing ya. Pertanyaan gua adalah seberapa sering ada suara-suara seperti itu? Terakhir ada suara kayak gitu dari partainya sendiri dipindahin komisi. Ya iya, gitu. Ibu Ripka Ciptaning. Mungkin kemarin pada waktu ada suara yang mungkin nggak bulat itu dan akhirnya undang-undangnya nggak jebol itu kan soal RUU PKS ya, gitu. RUU soal perlindungan kekerasan seksual, gitu. Itu kan akhirnya tuh nggak jebol karena ada dua yang berbeda gitu. Tapi yang kayak gini-gini ya kan yang lu harapkan ada yang gue harapkan seperti itu, bahwa ya proses demokrasi itu memang bukan yes doang gitu, ada no-nya juga dan harus ada gitu. Nah, makanya menurut gue sih suara-suara seperti ini tuh jangan nongol tuh jangan di akun Twitter gitu. Jangan di akun anonim. Nah, tapi di gedung parlemen. Dari pemberitaan kayaknya nggak ada perdebatan terlalu kencang terhadap diskusi terhadap produk undang-undang. Apalagi ini undang-undang pada lolos semua tuh, kayak apa tuh yang kerja undang-undang cipta kerja. Undang-undang cipta kerja ya. Iya kan tembus aja gitu. Karena yang harus dipahami bahwa again ya, orang yang benar-benar tertarik dan ngikutin isu seperti itu nggak banyak sebenarnya. Lo jangan sampai bias Twitter gitu sebenarnya. Iya, tapi maksud gue pada zamannya banyak yang matanya ke arah situ kan. Karena mungkin diramein juga kali sama oposisi di dalam parlemen. Iya, benar. Dan proses memahami undang-undang itu kan dalam proses dari RUU sampai jadi undang-undang itu bukan proses yang gampang. Jadi gue sih sebenarnya sangat senang gitu ada teman-teman yang masih terus mengawal gitu, bersuara, lalu juga organizing dan lain sebagainya. Tapi untuk menjadikan ini sebuah hal yang bisa dimengerti oleh awam dengan jumlah yang banyak gitu, itu menurut gue kita masih perlu waktu sih. Bahkan Demokrat saat ini juga nggak terlalu kenceng ya pertentangannya di dalam parlemen gitu. Tapi kalau nggak salah Partai Demokrat itu kan walk out ya pas Omnibus Law kalau nggak salah. Iya. Kalau nggak salah ya, kalau gue salah terlalu koreksi. Terakhir gue dengar AHY bikin pernyataan apa ya? Tapi ya dia gitu. Lagi-lagi di sosmed juga keluarnya. Apa berita yang lu tahu, yang lu berpikir harusnya orang pada tahu nih, tapi kok nggak naik ya beritanya gitu? Nggak terlalu hype gitu. Padahal nih, aduh ini bagus nih sebenarnya. Ini gue barusan ngobrolin ini beberapa hari lalu gitu. Ini sebenarnya bukan isu politik ya, tapi
di Sarinah. Lo tau Sarinah? Oh, gue tahu tuh yang ditemukan relief yang di bawah itu ya. Iya. Oke. Zaman Soekarno, menurut gua kayak, man, itu gokil, man. Itu kayak zaman Soekarno, tiba-tiba ada relief, ada patung yang lo nggak tahu, terus tiba-tiba nongol di balik McD kalau nggak salah ya. Iya, jadi ya ini yang gue tahu ya, tolong dikoreksi. Jadi selama ini tuh emang ternyata ada di situ. Lalu untuk alasan yang nggak gitu jelas kenapa ditutup aja dulu karena kita mau itu tadinya kan masuknya dari situ. Tolong diingat reliefnya bukan relief era-era tahun-tahun Candi Borobudur ya. Ini maksudnya tahun berapa? Tahun 50-60-an. 60-an lah itu. Tahun 60-an dibikin ya. Tapi tetap itu kan gedung yang arsiteknya kan adalah Bung Karno gitu. Jadi dan Bung Karno kan waktu itu banyak propaganda dalam bentuk patung, relief gitu-gitu. Tapi ditutup untuk alasan yang menurut gua agak terlalu remeh gitu. Pintu masuknya berubah gitu. Ya itu gua nonton tuh. Tapi yang aneh tuh yang ngasih pendapat artis-artis nggak kompeten gitu. Artis-artis nggak kompeten ya. Itu menurut lo? Ini kalau ini terjadi di negara lain di Eropa itu bukan jadi sebuah hal yang masif banget gitu. Tapi memang kita kan nggak terlalu doyan ya ngomongin sejarah sama ngomongin soal warisan budaya gitu. Karena buat gue ini bukan cuma sekedar warisan budaya. Lo kalau tahu bagaimana Presiden Soekarno di era kepemimpinanannya, pertengahan politik seperti apa yang terjadi, menurut gue nggak heran kalau apapun yang menjadi peninggalan beliau gitu, itu tiba-tiba ya gitu terkubur di sampingan dan lain sebagainya gitu. Oh iya bisa juga sih. Gitu. Yang gue pengen tahu itu yang bikin karyanya siapa? Dan gue pengen tahu afiliasi politiknya kemana tuh orang? Iya, kan? karena nggak ada beritanya. Jadi Exactly. maksudnya bukan nggak ada berita, di beritanya orang-orang pada nggak tahu. Emang pada nggak tahu? Aneh banget. Emang pada nggak tahu? Gitu. Nah, dengan karyanya terpinggirkan, disembunyikan bahkan, gue dalam kepala gue langsung punya. Iya benar juga ya. Gitu. Wah menarik sih. Jadi pengen tahu. Dan lebih pengen nganalisa apa sih sebenarnya reliefnya, pengen tahu deh emang apakah segitu bermaknanya kah, segitu konseptualnya kah, ada pesan-pesan subliminal gitu misalnya. Iya, exactly. Karena kan kalau ngomongin karya seni itu kan bukan cuma urusan estetik kan. Itu kan ngomongin pesan, ngomongin filosofi di baliknya. Dan Bung Karno, zaman Bung Karno tiap kali ada karya seni kan nggak pernah cuma sekedar patung atau sekedar lukisan. Pasti ada story yang kuat gitu di baliknya. Gua aja sejujurnya ya, gua masih kurang terlalu percaya bahwa Sarinah itu adalah nama orang yang mengasuh dia waktu kecil. Nggak ada yang, soalnya sejauh yang gue tahu nggak ada literatur apapun yang bisa membenarkan itu kecuali omongannya Bung Karno sendiri. Dan Bung Karno kan tipikal yang kayak gitu ya, dia kadang-kadang suka bikin sebuah konsep datang dari sebuah cerita yang kita nggak tahu terjadi atau enggak, kayak apa namanya tuh dia ketemu sama orang kecil. Marhaen. Itu kan Tandari. Tandari lagi. Syarat Tandari. Marhaen itu kan cerita nama orang kan. Iya. Itu kan dia cerita kan. Kejadiannya beneran kan nggak ada yang tahu beneran Bung Karno ketemu sama Marhaen atau enggak kan. Dia dengar namanya siapa? Namanya Marhaen. Marhaen itu nama yang kemudian dijadikan satu paham politik gitu. Itu kan kayak gitu-gitu kan datangnya kan dari dia kan. Jadi kadang-kadang gue, apalagi kita tahu Bung Karno kayak apa orangnya. Ada mikir nih Sarinah nih apa jangan-jangan akronim atau apa gitu. Jadi ya menarik aja. Itu menurut lo ya? Itu menurut gue iya. Jadi itu nggak harus isu politik sebenarnya. Menurut gue Indonesia punya cerita banyak banget. Iya. Kitanya aja yang nggak pernah lihat sebenarnya. Iya, betul. Ya, oke. Ini udah cukup panjang, Pange. Terima kasih banyak. Kita udah ngobrol panjang lebar. Sukses untuk asumsinya. Thank you. Ada apaan aja nih asumsi ke depan? Mungkin ada yang mau lu ceritain? Apa tuh namanya tuh produk-produk lu yang bentuknya kayak sekarang lu lagi di mana? Lu bilang belum boleh dikasih tahu. Tim asumsi lagi produksi Distrik di Glodok. Iya, Distrik tuh produk apa sih sebenarnya? Distrik itu adalah semacam jadi premisnya adalah orang tahu Jakarta tuh cuma Sudirman sama Tamrin gitu, sama Menteng gitu ya, Pondok Indah. Jakarta tuh ada banyak wajahnya gitu. Makanya kita bikin Tanah Abang, Tambora, Tanjung Priok, itu keren, Tanah Abang gokil tuh. Gitu. Haji Lulung ya? Yoi, gila. Jadi lu bikin semacam reportase mendalam terkait dokumentasi. Daerah-daerah situ. Iya. Dan yang akan selanjutnya muncul apa? Yang next berikutnya Glodok. Glodok. Atas alasan apa lu? Sebenarnya ntar mau dirilis deket sama Imlek sih gitu aja sebenarnya. Okay. Cuman ya gitu banyak sudut-sudut Jakarta yang bahkan orang Jakarta sendiri pun nggak tahu gitu. Apalagi kalau orang Jaksel. Orang Jaksel itu menganggap ke Kelapa Gading sama Rawamangun tuh udah keluar kota soalnya. Iya benar. Iya kan? Benar. Sebagai orang Rawamangun dan dulunya di Kelapa Gading ya. Iya benar sekalian. Oke kalau gitu berarti kita tunggu aja tuh Distrik Glodok. Distrik Glodok. Oke kalau gitu Pange terima kasih sekali lagi. Thank you man. Bye.